Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jangan mudah menghakimi sesamamu, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 7 ayat 1 dan 2. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai makhluk sosial, kita berkumpul dan berkomunikasi dengan banyak orang. Kita berinteraksi dan saling berbagi informasi seorang terhadap yang lain. Dalam lingkup pergaulan yang terbatas, dalam lingkup kecil, atau dalam interaksi yang luas, bahkan melampaui batas-batas fisik, seperti melalui media internet. Kita juga bisa menampilkan diri kita, atau pandangan kita, atau pendapat kita. Suka atau tidak suka, kita masuk dalam lingkup pergaulan dan interaksi yang entah saling meneguhkan, entah saling mendukung, atau sebaliknya mengeliminasi atau menjatuhkan satu sama lain. Tentu kita pernah dengar apa itu gosip. Sebagian peneliti mendefinisikan gosip sebagai pembicaraan tentang seseorang yang tidak hadir dan berbagi informasi yang tidak banyak diketahui. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyamakan gosip dengan kabar angin, kabar yang belum jelas kebenarannya, atau diartikan sebagai desas-desus. Dalam gosip biasanya orang membicarakan atau menyebarkan hal-hal negatif, sesuatu yang tidak baik tentang seseorang yang tidak disukainya. Orang ini mendapatkan kesenangannya sendiri setelah bergosip ria. Mereka dengan mudah menuduh dan menghakimi orang lain. Saudara-saudari terkasih, yang terjadi terkadang bukan hanya sebuah gosip, melainkan ada orang yang secara terbuka dan tanpa rasa bersalah menunjukkan atau menyebarkan keburukan sesamanya. Dengan ringan saja mereka menunjukkan kesalahan orang lain dan menunjukkan rasa permusuhan terhadap seseorang. Namun, seringkali yang tak sempat melintas dalam otak orang-orang ini adalah sebuah pertanyaan yang harus dialamatkan kepada dirinya sendiri. Ini, memangnya saya sudah lebih benar dari orang yang kuhakimi itu? Fakta ini yang diwartakan oleh gereja pada hari ini. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus menegur orang banyak dan murid-muridnya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Kebiasaan untuk mencari-cari kesalahan yang ada pada orang lain bukanlah sesuatu yang baik. Lebih baik ini, kita diajak untuk introspeksi diri. Apakah aku sudah lebih baik dari mereka? Saudara-saudari terkasih, nasihat Tuhan Yesus ini dikatakan olehnya sebagai pendidikan kepada orang-orang yang mencari Dia dan mengikuti Dia. Tuhan Yesus menghendaki
orang-orang istimewa ini memiliki karakter seorang pengikutnya yang murah hati dan tidak mudah menghakimi sesamanya. Karakter tidak gampang menghakimi itu harus dihidupi oleh mereka yang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karakter mencari-cari kesalahan ini adalah karakter orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengamat-amati tindak tanduk dan sikap serta ucapan Yesus untuk dapat menjeratnya. Penginjil Markus menulis demikian. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Markus bab 3 ayat 1 dan 2. Di tempat lain dicatat oleh penginjil Yohanes bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ingin menjebak Yesus. Mereka minta keadilan dari Yesus tentang wanita yang tertangkap berbuat zina. Yesus mereka masukkan dalam pilihan sulit. Kalau ia membela wanita itu, maka ia dianggap tidak taat pada hukum Taurat. Tetapi kalau ia membolehkan merajam wanita ini, ia akan disebut guru yang kejam. Dan inilah akhirnya jawaban Yesus yang sama dengan pesan Injil hari ini. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yohanes bab 8 ayat 7b. Bukan hanya itu, tetapi Tuhan Yesus menyatakan sikap dan kerahiman hati Allah. Firman-Nya kepada wanita itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yohanes bab 8 ayat 11. Saudara-saudari terkasih, sekarang menjadi sangat jelas bahwa tindakan menghakimi itu adalah hak Allah, bukan kewajiban manusia. Allah tahu bahwa tidak seorang pun di dunia ini adalah orang sempurna dan tanpa cacat atau dosa. Tuhan Yesus sudah menyatakan sikapnya untuk tidak menghukum orang yang sekalipun sudah terbukti telah berbuat dosa. Tetapi ia menghendaki orang itu bertobat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menjelaskan cara dan etika berkomunikasi yang benar seperti ini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Matius bab 18 ayat 15. Tugas kita adalah menyadarkan saudara kita itu supaya ia bertobat, bukan menghakiminya. Harus diakui, menilai seseorang jahat, jelek, atau busuk menjadi kecenderungan yang ada dalam diri kita, seperti apa yang didemonstrasikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kepada Yesus. Tuhan menghendaki kita terbebas dari kecenderungan sesat ini. Biarlah penghakiman itu menjadi urusan Tuhan. Bagian kita adalah menjadi seorang saudara bagi orang yang kebetulan kita tahu sesat atau berdosa, supaya mereka bertobat. Apakah aku menyadari akan tugasku untuk membantu orang yang tersesat bertobat? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, ampunilah kami apabila kami dengan mudahnya menghakimi dan menyalah-nyalahkan orang lain.
ubahlah hati kami, sehingga dapat membantu orang yang berdosa untuk bertobat. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.